Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Wahyuni dari Bimbingan dan Konseling Angkatan 2021 kelas Indralaya. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan yang dipu oleh dosen pengampu Ibu Dr. Randa Halina MSc dan Ibu Sylvia R MPD. Baiklah, soal pertama yaitu setiap tahapan-tahapan dalam perkembangan manusia pasti ada mempengaruhi aspek-aspek yang akan berkembang pada diri individu selanjutnya. Nah, dari teori tersebut yaitu teori Piaget, teori perkembangan kognitif, teori dari Colbert yaitu teori perkembangan moral, dan teori dari Erikson yaitu teori psikososial. Nah, di sini saya diminta untuk memilih 2 teori dari 3 teori tersebut dan dijelaskan beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan menjelaskan teori dari Piaget, yaitu teori perkembangan kognitif yang merupakan suatu proses genetik. Nah, di mana proses yang didasarkan oleh mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Nah, dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel saraf dan makin meningkat pula kemampuannya. Selain itu juga, teori perkembangan kognitif Piaget ini menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring perkembangan anak. Dalam perkembangan kognitif ini tidak hanya memperoleh pengetahuan, akan tetapi membangun dan mengembangkan mental anak. Dari teori Piaget ini juga ada beberapa tahap dalam perkembangan kognitif. Yang pertama itu tahap sensori motor. Nah, rentan usianya itu 0 sampai 2 tahun. Nah, deskripsi perkembangannya itu yaitu pengetahuan anak diperoleh dari melalui interaksi fisik, baik itu dengan orang atau dengan objek atau benda. Skema-skemanya baru terbentuk refleks sederhana seperti memegang atau mengisap. Tahap kedua yaitu tahap praoperasional. Nah, rentan umurnya itu 2 sampai 6 tahun. Nah, adapun deskripsi perkembangannya itu anak sudah mulai mengenal simbol-simbol untuk mempresentasikan di dunia atau lingkungannya. Nah, di lingkungannya secara kognitif. Nah, di sini simbol-simbol seperti kata-kata atau bilangan yang dapat menggantikan objek, peristiwa, dan kegiatan atau tingkah laku yang terlihat. Yang ketiga itu ada operasional konkret. Nah, rentan umurnya itu 6 sampai 11 tahun. Adapun deskripsi perkembangannya itu anak sudah mengetahui operasi-operasi mental dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Mereka dapat mengubah, mengurang maupun menambah. Nah, di sini diharapkan anak dapat memecahkan masalah secara logis. Adapun tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal. Nah, rentan umurnya itu 11 sampai umur dewasa. Dan adapun deskripsi perkembangannya itu yaitu pada periode operasional ini sudah melalui mental tingkat tinggi. Nah, di sini anak atau remaja sudah bisa berhubungan dengan peristiwa-peristiwa hipotesis atau abstrak dan tidak hanya dari objek-objek konkret. Remaja sudah dapat berpikir dengan abstrak, dapat memecahkan masalah melalui pengujian alternatif yang ada. Adapun contoh dari teori Piaget yaitu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saja dalam dunia pendidikan. Nah, di sini contoh yaitu guru sebagai pendidik. Nah, di sini guru dituntut untuk dapat mempunyai kemampuan intelektual. Nah, di sini terjadi pada tahap operasional formal, di mana sudah guru dituntut untuk dapat menguasai kompetensi belajar, terus mengetahui cara mengajar yang baik dan mengetahui nilai atau sikap setiap siswa dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu teori Erikson atau disebut dengan teori psikososial. Nah, teori ini merupakan teori kepribadian terbaik dalam psikologi. Seperti Sigmund Freud, Erikson percaya bahwa kepribadian berkembang dalam beberapa tingkatan. Salah satu elemen penting dalam perkembangan psikososial ini yaitu persamaan ego. Nah, persamaan ego itu sendiri merupakan perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Erikson juga percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan perbuatan dapat membangun perkembangan menjadi positif. Hal inilah mengapa teori Erikson disebut dengan teori perkembangan psikososial. Adapun 8 tahapan teori dari Erikson yaitu perkembangan psikososial. Yang pertama itu ada harapan, yang diantaranya kepercayaan versus ketidakpercayaan. Nah, rentan umurnya itu 0 sampai 8 bulan. Yang kedua itu ada kemauan. Nah, di sini antara otonomi versus rasa malu atau keraguan. Nah, rentan umurnya itu 18 bulan sampai 3 tahun. Dan yang ketiga itu ada tujuan, antara inisiatif versus rasa bersalah. Nah, di sini rentan umurnya 3 sampai 5 tahun. Dan yang keempat ada kompetensi, antara industri versus inferioritas. Nah, rentan umurnya itu 5 sampai 13 tahun.
Adapun yang kelima yaitu fidelity atau identitas versus kebingungan. Nah, di sini rentan umurnya itu 13 sampai 21 tahun. Yang keenam ada cinta, yaitu keintiman versus isolasi. Nah, di sini rentan umurnya itu 21 sampai 39 tahun. Dan yang ketujuh itu kepedulian antara generalitivitas versus stagnasi. Nah, rentan umurnya itu 21 sampai 39 tahun. Dan yang terakhir itu ada kebijakan antara integritas versus keputusasaan. Nah, di sini rentan umurnya itu 40 sampai 65 tahun. Contoh dari teori Erikson yaitu saya mengambil dari 8 tahap tersebut, salah satunya yaitu tahap industri versus imperialitas. Nah, di sini rentan umurnya itu kan 6 tahun, 6 sampai masa pubertas. Nah, contohnya itu secara usia anak sudah memasuki sekolah yang di dalamnya itu banyak tuntutan baik orang tua maupun sekolah. Sehingga di sini anak dihadapkan dengan perkembangan ketentuan versus rendah diri itu. Seorang anak akan membutuhkan prestasi agar ia tidak rendah diri. Nah, kompetisi ini muncul sebagai dialog antara industri versus imperialitas. Saya akan membacakan soal nomor 2. Pak Bakri memiliki seseorang istri yang bernama Bu Siti. Nah, Bu Siti mengidap penyakit kanker yang mematikan yang membuat ia dan Pak Bakri sangat sedih. Nah, Pak Bakri sangat mencintai Bu Siti dan terus mendukung Bu Siti untuk menjalani pengobatan. Namun pada akhirnya Bu Siti tidak tertolong sehingga Pak Bakri sangat sedih akan kehilangan istri tercintanya. Menurut teori Kubler-Ross, Pak Bakri masuk ke dalam fase-fase mana sajakah dan jelaskan beserta kasusnya. 5 tahap kesedihan dari Kubler-Ross tersebut yaitu yang pertama tahap penolakan atau penyangkalan, yang kedua tahap penolakan kesedihan, yang ketiga itu tahap penawaran, yang keempat itu depresi, dan yang kelima itu penerimaan kembali. Dari 5 tahap kesedihan tersebut, Pak Bakri termasuk dalam fase penawaran, di mana individu akan melakukan penawaran terhadap kesedihan yang dialaminya. Nah, contohnya itu dalam kasus Pak Bakri melakukan upaya apapun demi supaya istrinya itu menjadi sehat kembali. Pak Bakri juga termasuk dalam fase depresi karena individu tersebut merasa kurang beruntung atas musibah yang dialaminya. Sehingga Pak Bakri sangat merasa sedih yang mendalam dan terpuruk karena ditinggal oleh istri tercintanya. Nah, di sini dalam keadaan tersebut ada baiknya Pak Bakri itu tidak dijenguk terlebih dahulu, biarkan dia menenangkan diri selama beberapa hari. Baik, soal nomor 3 yaitu masa remaja adalah masa yang tidak stabil dan merupakan masa yang dipandang sebagai label yang negatif. Nah, di sini saya diminta untuk menjelaskan bahaya-bahaya pada masa remaja beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjawab soal nomor 3 mengenai bahaya pada masa remaja. Nah, diantaranya itu satu, pola tidur yang tidak teratur. Nah, biasanya tidur tepat waktu, sekarang tidur larut malam. Nah, contohnya itu bisa saja remaja tersebut mengalami depresi, kecemasan, atau mengalami menggunakan penyalahgunaan obat-obat terlarang, yaitu penggunaan narkoba. Nah, di sini sangat urgent sekali bahwasannya peran orang tua di sini sangat penting dalam memberi pengajaran terhadap bahayanya narkoba karena pada masa-masa remaja, karena narkoba itu selain membuat badan tidak sehat dan juga membuat kecanduan yang susah untuk dimusnahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu remaja yang melukai diri sendiri, nah atau bisa disebut dengan danger. Nah, di sini patut kita perhatikan orang tua maupun orang yang terdekatnya, karena itu sangat membahayakan bagi dirinya sendiri maupun kesehatan mentalnya, karena melakukan hal tersebut bukanlah solusi yang terbaik. Nah, ini juga kita harus melihat dari satu sisi mengapa remaja tersebut melakukan hal itu, dan kita harus tindak lanjuti seperti membawanya ke psikiater atau psikolog dan menenangkannya. Yaitu bahaya pada masa remaja, salah satunya pergaulan bebas. Nah, di sini pergaulan bebas itu sangat urgent sekali bagi remaja, karena dari pergaulan bebas bisa terjadi dari lingkungan temannya, terutama di lingkungan temannya maupun lingkungan yang berada di sekitarnya. Nah, di sini peran orang tua sangat penting sekali dalam melihat perkembangan pertemanan lingkungan anaknya sehingga tidak terjerumus dari pergaulan bebas. Terakhir adalah masalah emosional. Seperti kita ketahui, pada masa remaja adalah masa yang sangat rentan sekali karena remaja itu sulit mengendalikan emosionalnya. Nah, apabila remaja yang mudah marah atau mudah merasa bertindak marahnya terlalu berlebihan, maka dari itu sebagai orang tua kita wajib melakukan tindakan yang mendidik atau membuat remaja tersebut emosinya tidak terlalu meledak, sehingga tidak terjadi bahaya-bahaya dalam
usia remaja tersebut. Yaitu, misalnya ada anak yang merokok dengan tujuan untuk menenangkan diri. Nah, tugas orang tua dapat menyarankan metode pengelolaan stres yang lebih sehat. Nomor 4, salah satu ciri masa dewasa tengah adalah merupakan masa stres dan juga masa yang sepi dan jenuh. Nah, di sini saya diminta untuk menjelaskan mengapa hal demikian dan berikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu salah satu ciri dewasa madya yaitu stres dan jenuh atau merasa sepi. Nah, di sini stres tersebut yaitu penyesuaian yang radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, selalu cenderung merusak homeostasis dan psikologi dan membawa ke masa stres. Nah, contohnya di sini yaitu penyesuaian yang pokok yang harus dilakukan di rumah, yang seperti biasanya dilakukan di kantor atau di berbagai tempat lain, sehingga timbullah penyesuaian perubahan kebiasaan sehingga terjadinya stres. Adapun ciri dari dewasa madya itu yaitu salah satunya sepi dan jenuh. Nah, di sini di mana masa ketika anak-anak tidak lagi tinggal bersama orang tua. Nah, contohnya itu anak yang mulai beranjak dewasa, yang telah bekerja dan tinggal di luar sehingga orang tua yang terbiasa dengan kehadiran mereka di rumah akan merasa kayak kesepian dan dari kepergian mereka. Atau bisa juga anak tersebut sudah melakukan berubah tangga, sudah membuat rumah tangga kecil sendiri sehingga ada rasa jenuh dan kesepian terhadap keadaan situasi di rumah. Jadi soal yang terakhir, soal nomor 5, saya diminta untuk memaparkan hal-hal yang saya pahami dalam mata kuliah teori dasar dan aplikasi psikologi perkembangan dalam 1 semester pembelajaran ini. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 5, hal apa saja yang saya dapatkan dalam belajar psikologi perkembangan di semester ini. Saya banyak belajar mengenai perkembangan manusia, karena seperti kita ketahui bahwa psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tentang pola perilaku manusia dari latar belakang atau perkembangannya. Nah, di sini juga saya belajar tentang tahap-tahap perkembangan manusia dari berbagai sudut pandang kognitif, psikososial, dinamika sosial, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga saya banyak belajar juga tentang tugas-tugas dari setiap perkembangannya. Adapun dampak negatif dari tugas perkembangan, dampak positif dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini juga saya mengetahui banyak belajar dari teori-teori para ahli seperti Sigmund Freud, Erikson, Piaget dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.